Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujib ad-da'wat al-qail fi mahkamil ayatil bayyinat wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat wassalatu wassalam ala sayyidis sadat سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد حبيبنا محمد شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والكرامات اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله. Rasa syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Allah yang Maha Rahmanur Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di malam hari ini kita dihadirkan di majlis ini dengan keadaan sehat walafiat. Walaupun ada saudara kita yang sakit, tapi Allah pilih kita masuk dalam majlis ini mendoakan saudara-saudara kita yang lagi dapat musibah, yang lagi dapat ujian, yang lagi dapat teguran, yang lagi dapat azab. Semua kita doakan insyaAllah semua selamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Yang saya muliakan para guru-guru kita yang sempat hadir pada malam hari ini. Di antaranya saya sebut satu saja mewakili yang lain, Ustaz Dadang mata'anallahu fituli hayatih, kita doakan beliau sehat walafiat, dan semua guru-guru kita yang lain. Juga bersama saya pada malam hari ini sempat hadir di majlis Nurul Aulad dan majlis Al Khairat. Pada malam hari ini Pangeran Kuda Putih alhamdulillah bisa hadir bersama rombongan beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau panjang umur, disehatkan oleh Allah, dikabulkan hajat dan niatnya, dan insyaallah apa yang beliau niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga semua jamaah sekalian yang hadir, remaja-remaji, tim hadrah, tim patwal, semua jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama saudara-saudara saya yang ada di rumah, yang lihat streaming melalui sahabat Majlis TV, semua insyaAllah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di Malaysia lagi lockdown, insyaAllah walaupun dalam keadaan seperti ini, mudah-mudahan mereka dapat kesehatan, keafiatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maupun yang ada di sekitar Jakarta, Jawa dan Bali, dan Sulawesi, Kalimantan, Papua, Aceh, Sumatera, semua yang menyaksikan ini insyaAllah dapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tadi telah dengar bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kita pegangan. Pegangan, sebenarnya pegangan kita itu kalau digambarkan oleh pangeran tadi yaitu kendaraan. Kalau kendaraan bukan hanya surat-suratnya saja, tapi kendaraan di sini artinya kita harus tahu bagaimana cara bawa kendaraannya. Cara bawa kendaraannya, kalau kita hidup di dunia harus tahu bagaimana kita hidup di dunia. Panduannya ada. Panduan kalau hidup di dunia yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Petunjuk kalian untuk hidup di dunia, kalau naik kendaraan tidak tahu petunjuknya,
bakalan susah bawa kendaraannya. Ada aturan di kendaraan itu. Kalau kita naik kendaraan harus pakai sabuk pengaman. Harus kita lihat lampu-lampu yang ada di situ. Ada lampu untuk kita mengerem, kita lampu untuk berhenti, semuanya ada. Kalau kita tidak perhatikan itu, kadang ada lampu menandakan bahwasanya bensinnya kurang, menandakan olinya harus diganti. Kalau ini tidak diperhatikan, rusak kendaraan ini. Begitu hidup di dunia, harus ada panduannya. Kita harus lihat Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Kemarin kita berpuasa, habis itu masuk bulan Syawal, kita saling memaafkan satu sama lain. Masuk bulan Syahrul Hurum, Zulkaidah, sekarang kita berada di Syahrul Hurum. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Zulhijjah. Ada perintah untuk kurban di situ. Ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Aturan-aturan yang Allah buat untuk kita hidup selamat dunia dan selamat akhirat. Nabi Muhammad yang tadi disebut bagaimana kemuliaan cahayanya, bagaimana kekasih Allah ini dia pakai aturan ini. Nabi saja minta sama Siti Aisyah radhiyallahu anha wa arda, malam hari beliau lagi asik tidur, di waktu istirahat minta izin untuk salat malam. Nabi paling rindu dalam kehidupan Nabi yaitu salat. Kira-kira kita punya kesukaan apa? Semua manusia punya kesukaan. Kesukaan Nabi Muhammad salat. Kalau dia susah salat, kalau dia senang salat, kalau dia minta sesuatu salat, kalau dia punya hajat salat, semua dicurahkan oleh Nabi dalam salatnya. Salat sini menandakan manusia punya hubungan dengan Allah. Kalau dia sudah takbir Allahu Akbar, enggak ada makhluk di situ. Hanya Allah. Apalagi waktu baca suratul Fatihah, itu komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengangkat derajat Nabi Muhammad. Ini menjadi kekasih Allah selalu dalam hubungan dengan Allah. Ini kita kalau susah, berapa hari ini jamaah telepon punya kesusahan, ada mobilnya belum laku, ada rumahnya belum laku, ada tanahnya belum laku. Telepon Habib, bagaimana ini? Saya lagi susah. Saya bilang sehat. Sehat Habib, alhamdulillah. Udah itu dulu. Kalau tidak, Wisma Atlet menunggu. Akhirnya diam, alhamdulillah Habib, kalau begitu sehat. Sehat, sudah hilang masalah. Begitu sebut Wisma Atlet, semua ketakutan. Kenapa Wisma Atlet disebut takut? Karena di situ tempatnya orang sekarang untuk standby sementara, istirahat sementara. Kita ini diuji sama Allah dari macam-macam ujian. Ujian ini sebenarnya supaya kita ingat Allah, untuk kembali kepada Allah. Harus di dalam diri kita, hidup kita ini kita selalu baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku semua ini aku serahkan, hidup dan matiku aku serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah waktu sholat. Begitu habis sholat bingung, begitu habis sholat resah. Belum sholat, masih dalam sholat juga resah, bingung, habis ini gimana ini, habis ini gimana ini, banyak pertanyaannya. Ada beberapa orang yang sakit, dia bilang ya Allah, begitu sakitnya dikasih sadar sama Allah, ternyata sakit ini berat, saya sudah diambang kematian, diambang kewafatan. Saya mau keluarkan, saya tadi dikatakan sama pangeran tadi, kalau mau ketemu Allah, mau ketemu Nabi Muhammad, keluarkan sedekah. Saya mau sedekah, saya keluarkan baju yang 1 tahun belum saya pakai, ada yang 2 tahun belum saya pakai, keluarkan yang bagus-bagus, jangan yang sudah robek kasih orang. Kudung yang sudah warnanya 2 warna mau kasih orang, jangan. Yang bagus kasih keluar, yang jelek sudah selesai. Bagi, gunakan waktu yang singkat. Ini waktu kita sebentar. Waktu kita hanya sebentar, sekejap. Waktu sekejap ini manfaatkan dengan baik.
Kalau tidak, nanti kita akan menyesal. Semua manusia akan menyesal. Orang yang taat pun menyesal, apalagi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah mau mati baru dikasih lihat sama Allah Subhanahu wa taala fadilah sedekah yang dia akan keluarkan. Wa saddakum minas salihin, ya Allah aku mau sedekah, aku mau jadi orang saleh. Sudah tidak ada waktunya kata Allah. Wala tuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah tidak bisa tunda ajal kalian. Sudah saatnya. Covid ini salah satu untuk kembali kepada Allah. Banyak cara, ada orang jatuh dari tempat tidur wafat. Covid ini salah satunya. Cuma yang Covid yang orang takut. Yang sampai maskernya 10 di mulutnya. Taruh di sini masker, sini masker, masker. Dia pikir kalau sudah banyak masker tidak mau masuk tembus. Terus malaikat Israel tidak mau datang. Datang. Walau fi burujim musayyadah, walaupun di benteng yang kuat, malaikat kenal. Tahu, didatangi. Justru yang masuk ditutup-tutup itu dia datang. Kenapa? Karena takut penyakitnya, bukan takut sama yang mendatangkan penyakit. Kalau takut sama Allah, insya Allah penyakitnya cuma jadi sebab dia untuk menggugurkan dosa-dosanya. Setelah itu nanti Allah angkat derajatnya. Jangan takut dengan sakit, kuatkan imun kita. Sakit, pasrahkan sama Allah dengan banyak selawat. Mungkin kita kurang zikir, mungkin kita kurang sedekah, dikasih penyakit supaya sedekah, supaya zikir, supaya banyak mengingat kematian. Karena Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya pandanganmu selalu lihat akan kematian. Pandangan kita selalu akan kematian. Bahwasanya kematian ini sudah dekat. Jangan bilang masih jauh. Kalau masih jauh angan-angannya banyak. Mau beli motor, mau beli tanah, mau beli mobil, mau ini, mau itu. Banyak keinginannya. Akhirnya lupa akan kematian. Akhirat, kata Imam Syafi'i, taruh akhirat itu di hatimu. Ingat bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Hanya dua caranya. Husnul khatimah apa su'ul khatimah. Dalam keadaan baik apa keadaan buruk. Kalau baik selalu jalannya jalan yang baik. Kalau jalannya bengkak-bengkok, ya nanti akhirnya bengkok juga. Kalau dia lurus, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar. Sama orang tua baik. Ada di rumah orang tua, layani dengan baik. Walaupun kita dalam keadaan susah, layani kita punya orang tua yang baik. Kadang-kadang anak-anak karena dia sudah capek, dia sudah susah, dia sudah ini, keras suaranya sama orang tua. Orang tuanya pelan, dia lebih keras. Orang tuanya keras, dia sudah tidak tahu lagi marah sama orang tuanya. Baru mau senang, nggak ada orang yang akan senang. Dua masalah yang kalian akan dapat di dunia dan di akhirat, dosa yang besar dan masalah yang besar, yaitu durhaka sama orang tua. Kalau masalah yang lain itu di akhirat dibalas. Tapi kalau urusan durhaka sama orang tua, di dunia dan di akhirat. Diberi sama Allah juga di dunia. Masalahnya apa? Urusannya sempit. Urusannya masalah sana sini. Kalau tadi pangeran bilang kalau anak taatnya sama ibu, ibu taatnya sama suami, kalau suami taatnya sama orang tua. Orang tua perhatikan dia. Kau punya urusan semua jadi mudah. Urusan kita jadi beres. Kenapa? Karena birrul walidain, taat sama orang tua. Orang tua kita adalah sebab jannahnya kita. Kita akan masuk ke jannah Allah karena sebab orang tua. Merugi orang yang ada orang tuanya, dia masuk neraka. Kenapa? Karena di waktu di dunia dia abaikan orang tuanya. Begitu sudah wafat baru nyesal, ya Allah, ibu saya yang lahirkan saya sudah tidak bangun lagi dari kubur. Ya Allah, ayah saya yang tidak bangun lagi dari kubur. Kalau sudah wafat selesai. Bagaimana caranya? Banyak yang tanya, Habib bagaimana saya mau berbakti sama orang tua saya sudah tidak ada. Kenapa baru menyesal ketika orang tua sudah tidak ada? Karena tahu manfaatnya begitu sudah tidak ada. Orang kalau sudah tidak ada baru ada penyesalan-penyesalan. Begitu juga di dunia. Nanti sudah mati baru mau kembali ke dunia. Sudah tidak akan bisa. Dikasih lihat waktu sakaratul maut, sudah dikasih lihat sama Allah, dikasih bayangan sama Allah. Ini manfaat majelis zikir. Kalian duduk dari jam sekian sampai jam sekian, ini manfaatnya kata Allah.
dihapus dosa-dosamu, diangkat derajatmu, diberikan ketenangan kepadamu. Banyak manfaat yang Allah kasih. Ini di Malaysia, jamaah di Malaysia sekarang minta-minta, ya Habib doakan kami bisa majelis. Kami tidak bisa bikin majelis di sini. Di sini semuanya ditutup, tidak ada kegiatan apa-apa. Kita alhamdulillah ada majelis di tempat ini. Tapi malas. Tapi bagaimana godaan setan lebih menang. Ternyata umbul-umbul setan, iblis kuat. Dia tahan kita supaya jangan datang di majelis. Supaya jangan datang di majelis ilmu. Kenapa? Karena kita dapatkan manfaat. Kira cuma duduk begitu saja. Semua ini jadi saksi. Tembok-tembok, tanah, semua ini jadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini mushola ini mengatakan, ya Rabb, dulu waktu mereka ada di dunia, kami jadi saksi. Mushola Nurul Aulad ini, ya Allah, mereka duduk bersama-sama, berselawat bersama-sama. Satu selawat dihapuskan dosa-dosa kita. Satu selawat diberikan rahmat oleh Allah. Apalagi di malam Jumat. Malam Jumat ini yang terima selawat kita langsung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad turun langsung di dalam majelis ini. Nabi Muhammad turun langsung di malam Jumat. Karena itu sudah hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau hari biasa diantarkan oleh Jibril alaihissalam. Diantarkan oleh malaikat. Tapi kalau khusus malam Jumat, kita semuanya didatangi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang, bagaimana Nabi sudah tidak ada? Iya, kalau manusia yang banyak dosa. Ini Nabi Muhammad. Jangankan dunia, jangankan alam barzah, alam ini, alam malakut, alam rafrafatul a'la, waktu sidratul muntaha, yang tidak pernah dimasukin makhluk, hanya Nabi Muhammad masuk. Apalagi cuma dalam alam barzah, alam dunia. Ini biasa untuk Nabi Muhammad SAW. Dihususkan oleh Nabi, tidak perlu pakai dalil dalam persoalan ini. Kita yakin, tadi sudah dibilang keyakinan. Harus punya keyakinan, punya hubungan dengan Nabi Muhammad, punya hubungan dengan Rasul SAW. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu berjumpa dengan Nabi Muhammad. Makanya ditulis dalam Simtud Durab. Fa'innatal aglam fi hadzal maqam wa aqra as-salam ala sayyidil anam. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Enggak mungkin Habib Ali menyampaikan assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh kalau Nabi tidak ada di situ. Diulang sampai 3 kali. Kenapa? Karena Habib Ali sudah menulis Syama'ilin Nabi Muhammad, kisah Nabi Muhammad dan akhlak Nabi Muhammad, kesempurnaan beliau. Beliau tahan penanya. Di saat akhir dari kalam beliau dalam Simtud Durab didatangi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak diakui dulu jadi ibunya. Ibunya tidak mengatakan, wahai Ali, saya belum ridha kepadamu sebelum kau jumpa dengan kakekmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada ibu-ibu sekarang bilang begitu sama anaknya. Cuma Habib Ali yang dibilang seperti itu. Aku tidak ridha kepadamu ya Ali sebelum kau jumpa dengan kakekmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berhari, berbulan-bulan, bertahun-tahun Habib Ali menghubungkan hubungan dengan Nabi Muhammad. Hingga bermimpi, ibunya mengatakan belum aku ridha. Hingga akhirnya berjumpa, yaghdatan, ketemu langsung dengan kakeknya baginda Nabi Muhammad. Baru ibunya, belum dia sampaikan, ibunya sudah mengetahui atas perjumpaan anaknya dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini baru dinamakan orang yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Yakin hubungan dengan Rasulullah. Tidak usah pikir pendapat sana. Tidak usah pikir pendapat tengah dan kiri. Kita punya jalan sendiri. Apa yang dia katakan oleh ulama kita pegang. Mudah-mudahan kita dapatkan keberkahan. Mari sama-sama kita berselawat. Kita baca wasilah. Apa yang dikatakan oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Dia mengubah satu bacaan doa wasilah kepada ahli bait Nabi Muhammad. Dengan wasilah ini wabah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim وبارك عليه وعلى آله الحمسة عدفي بها خر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى
وابنهما وفاطمة للحمسة أدفي بها خر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة للحمسة أدفي بها خر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Alhamdulillah. Ini kita berwasilah. Kalau Nabiullah Nuh alaihi salam, dia ketemukan ada satu lempengan. Lempengan ini lempengan yang diketemukan oleh orang-orang dari Eropa, menemukan lempengan kayu yang sudah lama, yang menempel kayu ini dalam satu penelitiannya pernah kayu ini bagian dari kapal Nabiullah Nuh alaihi salam. Lempengan kayu ini bertuliskan tulisan zaman dahulu kala. Bertulisan di situ, mereka teliti, mereka mendapatkan tulisan itu Muhammad Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra, Al-Hasan wal Husain. 5 ini ada melekat di dalam perahunya Nabiullah Nuh, sehingga semuanya orang-orang yang ada di situ, bahkan hewan, semua yang berada di dalam kapal Nabiullah Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini umat-umat terdahulu selamat karena ada wasilah dari ahli bait Nabi Muhammad, insyaallah umat Nabi Muhammad akan lebih selamat kalau dia punya hubungan dengan Rasul dan ahli bait Rasulullah SAW. Apa kata Nabi, kata Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak minta apa-apa dari umatnya. La as'alukum 'alaiha ajran illa mawaddatan fi qurba. Nabi katakan, disuruh oleh Allah, ya Muhammad katakan kepada umatmu, engkau tidak minta upah apa-apa atas apa yang kau buat kepada umatmu. Illa, kecuali mawaddah, cinta. Cinta kepada siapa? Kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, kita punya Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari radhiyallahu an. Beliau telah mengajarkan kepada kita, kepada ahli sunnah, untuk membaca ini, berwasilah kepada keluarga Nabi Muhammad agar cinta kepada Nabi Muhammad dan wabah ini diangkat. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah wabah ini yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang sakit diangkat kesusahannya oleh Allah, yang semuanya yang sehat insyaallah diberikan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah majlis-majlis ilmu tetap berjalan insyaallah, dan insyaallah semuanya apa yang terjadi di negeri ini, Allah selamatkan negeri ini ya Allah. Ya Allah, selamatkan negeri ini ya Allah. Negeri kami tinggal di negeri ini ya Allah. Ya Allah, hal-hal yang buruk dari negeri ini angkat ya Allah. Ya Allah, selamatkan umat Nabi Muhammad min masyariqil ardi ila magharibiha, fi bahriha wa bahriha bi ummati Nabi Muhammad ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyina min qabli, la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'at insyaallah ta'ala minal aminin. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Bersihkan hati kami ya Allah. Maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Dari diri kami ini banyak dosa ya Allah.
Diri kami banyak khilaf ya Allah, banyak maksiat yang kami pandang ya Allah, banyak ucapan yang kami keluarkan dari lisan kami ya Allah, menyinggung saudara-saudara kami ya Allah. Telinga kami mendengarkan sesuatu yang Kau tidak ridai ya Allah. Kaki kami ya Allah melangkah ke tempat-tempat yang Kau tidak ridai ya Allah. Semua yang dari badan kami ya Allah banyak melakukan maksiat ya Allah. Dari majlis ini minta ampun kepadamu ya Allah, permohonan ampun kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, untuk saudara-saudara kami ya Allah yang memohonkan permohonan doa di dalam majlis ini ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang susah hilangkan kesusahannya ya Allah, yang lagi dalam keadaan punya hutang dihilangkan masalah hutangnya ya Allah, dihilangkan masalah-masalahnya ya Allah. Ya Allah, yang belum dapat jodoh insyaallah dapat jodoh yang soleh solehah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah, jaga putra-putri kami ya Allah. Kami titipkan anak-anak kami kepadamu ya Allah, agar mereka selamat dunia wal akhirah, agar mereka dapat petunjuk hidayah ya Allah. Susahnya merawat mendidik mereka ya Allah. Amanah yang besar ini ya Allah tidak mudah bagi kami ya Allah, tanpa pertolongan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, majlis-majlis yang ada Nurul Aulad, Al Khairat dan semua yang ada di Bojongkulur ini ya Allah, yang ada di Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, bisa ma'mur, masjid-masjidnya ma'mur, ta'limnya ma'mur, pondok pesantrennya ma'mur, dan semua pengajian-pengajiannya berjalan ya Allah. Kami tidak tahu kalau itu berhenti ya Allah. Mungkin kalau itu berhenti bertanda akan akhir dalam kehidupan kami ya Allah. Kami tidak bisa hidup tanpa majlis, kami tidak bisa hidup tanpa majlis ilmu ya Allah. Kami tidak bisa hidup tanpa keridhaan-Mu ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, izinkan mata ini, wajah ini memandang makhluk tercinta, kekasih-Mu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan memandang wajah Nabi Muhammad, bermusafahah di tangan Nabi Muhammad seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup panjangkan umurnya, yang telah wafat jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan siang sedikit ini dalam perjumpaan kita di awal bulan ini, mudah-mudahan Allah meridainya, dan insyaallah majlis terus tetap berjalan. Tetap harus ta'lim, paksakan, jangan sampai dikalahkan oleh syaitan, dikalahkan dengan hawa nafsu sehingga kita malas untuk datang ke majlis ini. Kalau kalian dibuka hijab kalian akan merangkak bukan berjalan ke majlis ini. Kenapa? Karena kalian akan melihat berbondong-bondong malaikat hadir di tempat ini, berbondong-bondong orang soleh hadir di tempat ini. Orang yang suka majlis pasti akan mencari majlis. Orang yang suka talibul ilmi belajar pasti akan cari di mana ada tempat pembelajaran. Nanti mereka akan merindukan apabila sudah tidak ada. Karena semua nanti ada waktunya. Ada waktunya seperti malam, ada waktu malam. Siang ada waktu siang. Waktunya ada waktu hidup dan ada waktu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu terjadi, kita azam, kita tanamkan di hati kita, ya Allah, dimanapun ada saya untuk bisa ta'lim, saya akan ikut ta'lim. Di mana ada majlis ilmu yang Engkau ridai ya Allah, tuntun kami untuk sampai di sana. Olehnya itu, mudah-mudahan yang hadir di majlis ini dapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir kehidupannya mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidup dengan kalimat ini, wafat dengan kalimat ini, mengakhiri kehidupan dengan kalimat ini, di alam barzakh dengan kalimat ini, di akhirat bersama kalimat ini, dan masuk jannahnya Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Olehnya itu dari saya mohon maaf. Walaupun kemarin belum sempat, ada yang belum minal aidin al faizin, tetap setiap hari, setiap bulan tidak ada waktu, selalu saling memaafkan satu sama lain. Mudah-mudahan Allah meridai kita dunia wal akhirah. Dari saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.